Halo anak-anak ibu, apa kabar? Semoga kalian sehat semua dan tetap belajar, tetap semangat belajar di rumah. Walaupun saat ini kita tidak bisa bertemu di sekolah, tapi ibu ingin share video ini untuk melanjutkan materi kita selanjutnya. Semoga ini bermanfaat, dan buat anak-anak ibu yang belum ngerti nanti dari video ini bisa langsung chat, minta tolong kepada orang tuanya, chat ke ibu langsung melalui WA. Nanti ibu akan balas satu-satu. Oke, kita lanjutkan materi kita selanjutnya, itu tentang perkembangan teknologi yang pada subtema 1, perkembangan teknologi produksi pangan. Sebelum kita ke produksi pangan, ibu mau jelaskan dulu tentang apa itu pangan dan apa itu produksi pangan, agar anak-anak ibu mengerti, membedakan apa itu pangan dan apa itu produksi pangan. Yang pertama, pangan adalah kebutuhan yang biasanya berasal dari tumbuhan dan hewan yang diolah menjadi makanan dan dimanfaatkan sebagai sumber energi manusia. Dan apa itu produksi pangan? Produksi pangan atau teknologi produksi pangan itu merupakan penggunaan ilmu pengetahuan untuk mengolah pangan menjadi makanan baru. Ibu ulang, pangan itu adalah kebutuhan yang berasal dari tumbuhan, yang biasanya berasal dari tumbuhan dan hewan yang diolah menjadi makanan sebagai sumber energi manusia. Sedangkan produksi pangan itu merupakan penggunaan ilmu teknologi atau ilmu pengetahuan untuk mengolah makanan untuk mengolah pangan menjadi makanan baru. Bu, apa sih manfaat dari produksi pangan atau teknologi produksi pangan? Oke, manfaat dari teknologi produksi pangan itu ada beberapa, yaitu 1, agar makanan tetap awet atau tahan lama, makanan lebih bernutrisi, kita bisa mengurangi sisa bahan makanan atau membuang sisa-sisa makanan, yaitu sisa makanan mengurangi sisa makanan. Terus menambah kreativitas untuk mengolah makanan tersebut lebih bernutrisi, lebih sehat, dan lebih dapat memberikan pendapatan kepada para produsen. Dan bagaimana kita melakukan teknologi pangan tersebut, Bu? Ya, ada 3 cara untuk melakukan produksi pangan, yaitu yang pertama pengawetan, yang kedua pengalengan, yang ketiga yaitu pengeringan. Yang pertama pengawetan, yang kedua pengalengan, yang ketiga adalah pengeringan. Tadi udah Ibu jelaskan tentang sumber pangan tersebut, yaitu dari tumbuhan dan juga dari hewan. Yang pertama Ibu mau bahas dulu tentang dari bahan pangan dari tumbuhan. Dari tumbuhan ini dapat berasal dari pertanian, perkebunan. Dan apa aja sih yang dihasilkan dari pertanian dan perkebunan? Yaitu yang pertama ada padi, ada jagung, ada singkong, ada kacang kedelai, kacang tanah, sayur-sayuran, dan juga buah-buahan. Dan contohnya yang pertama Ibu mau kasih dulu, yaitu padi. Padi diolah menjadi beras, beras diolah menjadi makanan atau nasi. Nasi kita makan menjadi sumber energi bagi tubuh manusia. Oke. Yang kedua, misalkan kacang kedelai misalkan. Kacang kedelai bisa diolah menjadi susu, bisa diolah menjadi yogurt, bisa diolah menjadi tempe, bahkan bisa diolah menjadi kecap atau kerupuk juga boleh. Oke, selanjutnya yang ketiga kita mau bahas contohnya dari tumbuhan lagi, yaitu sayur-sayuran. Anak-anak ibu ada yang tahu nggak sayur-sayuran itu diolah menjadi apa? Ya, sayur-sayuran itu misalkan sayur bayam diolah menjadi kerupuk. Ada yang pernah makan nggak kerupuk bayam? Pasti ada. Adalah buah-buahan kamu pernah lihat gak selain kita makan langsung, pernah diolah menjadi apa coba? Iya benar, buah-buahan itu dapat diolah menjadi manisan contohnya,
Yang kedua, bisa diolah menjadi selai. Selai yang kita gunakan, selai kita buat untuk roti, atau untuk makanan lain, misalkan selai apa aja, selai buah, misalkan dari selai stroberi, selai blueberry, dan selai nanas, dan masih banyak lagi. Semua buah-buahan kita bisa olah apa aja. Oke. Yang kedua yaitu tentang bahan pangan dari hewan. Dari hewan ini bisa berasal dari peternakan ataupun perikanan, di mana hasil dari peternakan dan perikanan ini yaitu ada daging, ada susu, ada telur, dan ada ikan pastinya. Dan yang pertama kita mau bahas tentang dari daging dulu. Daging ini dapat kita olah menjadi apa coba? Dari sosis ya, diolah menjadi sosis, maksud ibu, diolah menjadi nugget, diolah menjadi apa lagi, bakso, dan apa, susu itu dapat diolah menjadi apa, menjadi mentega, menjadi keju, es krim, menjadi susu bubuk, permen susu yang kamu suka kan. Oke. Dan selanjutnya ikan itu dapat diolah nggak sih Bu? Jadi apa coba? Iya benar, kamu pernah makan ikan sarden yang dia ada di kaleng, terus kita masak, diolah lagi. Itu namanya pengolahan produk pangan dari ikan, yaitu sarden. Ada lagi ikan bawal yang dikeringkan. Ikan asin itu juga adalah salah satu produk pangan yang diawetkan atau yang menggunakan teknologi produksi pangan. Jadi kesimpulannya adalah kalau teknologi produksi pangan itu lebih baik karena bisa membuat makanan lebih tahan lama atau lebih awet, dan juga lebih bernutrisi dan juga lebih sehat, serta mengurangi sisa bahan makanan. Nah, untuk selanjutnya ibu mau ngasih PR dulu untuk anak-anak ibu di rumah untuk membaca buku pena halaman 4 dan halaman 5. Setelah kamu baca, kamu bisa tanya ke ibu. Kalau ada pertanyaan bisa baca dulu, nanti ada pertanyaan atau kata-kata yang sulit bisa tanya ke ibu langsung melalui WA, dan ibu mau kasih tugas untuk menjawab pertanyaan dari 1 sampai 5. Kalau sudah selesai itu nanti bisa kamu tempel di sini. Nanti kalau kita udah masuk baru kita periksa lagi. Oke, itu dulu video ibu hari ini. Semoga bermanfaat, dan ibu harapkan anak-anak ibu tetap belajar di rumah dan tetap semangat. Oke, selamat beraktivitas. Terima kasih.